Saya dengar saat ini ada roadshow budaya ya Pak ya. Itu dalam rangka apa Pak? Yang pertama kita tujuannya sebetulnya melestarikan seni budaya Kabupaten Bekasi ya, dengan tema kita melalui roadshow seni budaya Kabupaten Bekasi kita melestarikan seni budaya peninggalan leluhur, intinya ke sana. Itu tujuannya untuk melestarikan budaya ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin juga sekaligus kalau dulu ada FK Metra, Forum Komunikasi Media Tradisional, Ya. apakah ini juga termasuk bagian dari FK Metra gitu Pak? Tidak, kita sesuai dengan tupoksi bidang budaya, kita menggarap murni masalah seni budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Gitu. Nah, makanya kita ambil tema, kita roadshow ini melestarikan seni budaya peninggalan leluhur. Gitu. Jadi, insya Allah potensi-potensi seni budaya yang ada di kecamatan tersebut kita upayakan, kita tampilkan dalam rangka ya tadi melestarikan dan memperkenalkan seni tradisional yang ada di Kabupaten Bekasi kepada terutama masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya tertarik dari kata Bapak adalah memperkenalkan Pak ya budaya Kabupaten Bekasi. Ya. Apakah dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang kesenian Kabupaten Bekasi ini masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri banyak belum mengetahui atau belum kenal dengan kebudayaan atau kesenian Kabupaten Bekasi itu sendiri Pak? Kita mengacu kepada pelestarian ya, pada umumnya masyarakat itu kan kenalnya kepada seni tradisinya. Namun kita dalam kesempatan ini di dalam kegiatan roadshow ini seni itu kita olah ya, kita kembangkan, kita kemas menjadi seni yang layak untuk dinikmati oleh masyarakat sekitar. Apakah dalam kesenian itu ada pesan-pesan dari pemerintah tentang pembangunan di Kabupaten Bekasi itu sendiri Pak? Insya Allah, makanya ini kan program Ibu Bupati dalam rangka mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Bekasi yang disampaikan oleh Ibu langsung. Kegiatan ini dari kapan sehingga kapan saja Pak? Waktunya Pak ya, waktunya? Ya, kita laksanakan ini, kita bagi 8 titik, di mana satu titik itu mencakup 3 kecamatan, itu kita laksanakan mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 19 Desember. Kalau Ibu tidak ada halangan sesuai dengan jadwal. Dalam setiap pementasan di masing-masing kecamatan tersebut Pak, apakah kegiatan kesenian itu menampilkan seluruh kesenian atau hanya memang satu kesenian dalam satu kecamatan Pak? Ambil contoh misalnya yang saat ini sudah mulai agak pudar, calung. Ya. Gitu. Calung ini apakah juga termasuk dalam pementasan atau tidak gitu Pak? Yang pertama kita ada seni unggulan ya. Itu kita tampilkan potensi seni yang ada di kecamatan tersebut. Ya salah satunya contoh kemarin di Kecamatan Bebelan itu seni calung salah satu, di samping juga ada seni topeng dan ada beberapa tari kreasi yang dari sanggar-sanggar. Tadi Bapak bilang ada unggulan ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu Pak, kesenian khas Kabupaten Bekasi sendiri selain dari tari Ronggeng Belantek kemarin yang mendapatkan rekor muri dunia, itu apa aja lagi Pak yang menjadi ciri khas Kabupaten Bekasi sehingga ketika orang berpikir tentang Kabupaten Bekasi, oh makanannya ini, oh ininya kayak kebudayaan keseniannya seperti ini. Ya. Apa yang menjadi ikon dari budaya itu sendiri Pak? Yang jelas ya kita bagi 3 kategori seni, terutama seni budaya di Kabupaten Bekasi. Ada seni yang sudah punah, contohnya seni Ajeng. Terus ada yang seni yang sudah hampir punah tapi masih ada ya seperti Tanji, seni bedug pada saat hari raya kan gitu. Dan ada seni yang betul-betul berkembang, masih eksis, ya contohnya seperti seni topeng dan seni wayang kulit Kabupaten Bekasi. Itu. Jadi semua itu kita angkat gitu. Dan apa istilahnya kita promosikan kembali gitu. Dan kita juga
dalam rangka seni tradisional menuju ke pembaharuan. Tadi Bapak sudah sebut tari ajeng Pak ya? Ya. Itu Seni seperti ajeng. seni ajeng itu seperti apa Pak? Yang udah punah seperti ini Pak? Yang sudah punah menurut Bapak tadi? Seni ajeng itu seni instrumentalia, ya. Dia tidak pakai pengeras suara, juga tidak pakai yang mungkin juru kawi atau sinden. Dia murni gamelan, ya, mengalun, seni instrumentalia. Itu biasanya dipentaskan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi pada saat dia punya acara pada siang hari. Ya. Seperti Namun itu. punahnya itu karena memang pelakunya sudah ya hampir punah. Yang kedua memang secara nilai ekonomi dia sulit, Pak. Seperti itu. Maksudnya secara ekonomi sulit ditangkap atau memang bayarannya mahal untuk menangkap Di bawah standar malah, di bawah standar, bukan mahal, di bawah standar kalau dia. Seperti itu gitu. Ya contohnya ya seperti tanji itu kan kebanyakan didominasi oleh alat-alat musik tiup yang sulit untuk regenerasi kepada generasi muda. Itu makanya dia mengalami kepunahan. Terus yang kedua juga masyarakat pengguna atau pemakai kesenian itu sendiri yang sudah boleh katakan tidak ada. Seperti itu. Tadi saya juga tertarik dari Bapak bilang ada kesenian beduk Pak ya? Ya. Ya, mungkin itu setiap hari raya Idul Ya. Fitri. Nah, kenapa akhirnya juga saya lihat di Kabupaten Bekasi sendiri itu tidak ada lomba beduk lagi gitu Pak? Alhamdulillah ya pada tahun 2015 kita laksanakan kaitannya dengan festival seni tabuh beduk. Itu kita laksanakan dengan festival yang bertempat pada saat itu di Gedung Juang Tambun. Itu kita dalam rangka ya melestarikan seni. Kenapa di saat Lebaran sekarang itu jarang dipentaskan? Yang pertama mungkin lahan yang jadi kendala, karena titik-titik pementasan itu sudah berubah menjadi daerah pemukiman, sudah berubah menjadi daerah industri, itu yang kendalanya. Salah satu daya tarik dari tabuh beduk itu Pak, yang mungkin juga bisa sebagai potensi pariwisata. Setahu saya dulunya ada semacam selain adu tabuh beduk ada adu meriam bambu Pak ya? Ya. Ya, atau lodong kalau bahasa Bekasinya. Karbit. Ini apa tidak dikemas ke depannya seperti itu atau gimana ini Pak? Sebetulnya seni beduk itu tujuannya sih dalam rangka ajang silaturahmi masyarakat Kabupaten Bekasi pada saat Hari Raya Idul Fitri, di mana beliau itu memang jarang saling ketemu karena memang rata-rata kerjanya di luar Kabupaten Bekasi. Jadi yang pertama ngadu beduk itu, hiburan beduk itu untuk ajang silaturahmi oleh masyarakat kabupaten sendiri. Nah sebetulnya beduk itu hanya kuncinya saja gitu, kesenian inti, tapi dimeriahkan oleh beberapa bentuk kesenian yang lain. Mungkin sekarang dengan penampilan dangdut pool kan gitu, dengan komedi putarnya, dengan motocrossnya, berbagai potensi kreativitas masyarakat Bekasi pada saat pentas beduk antar desa itu betul-betul ditampilkan sebetulnya gitu. Tapi intinya adalah seni beduk gitu. Kalau di Kabupaten Bekasi sendiri yang punya ciri khas adu beduk itu berapa kecamatan atau memang seluruh kecamatan Kabupaten Bekasi Pak? Pada awalnya ya hampir seluruh kecamatan, itu tadi tergerus oleh lahan. Juga salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan itu keamanan. Terima kasih. Mengenai melangkah sedikit Pak ya, mengenai saya melihat memperhatikan beberapa penampilan kegiatan Pemda Kabupaten Bekasi tidak ada Gita Bahana ditampilkan. Ya. Kalau boleh tahu kenapa Gita Bahana yang sudah pernah dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bekasi tidak tampil dalam kegiatan-kegiatan Pemda Pak? Yang pertama kita secara payung hukum itu ada dua paduan suara. Ada Gita Bahana Kabupaten Bekasi, di mana para penyanyinya atau anggota paduan suara itu dari pelajar tingkat SLTP dan SLTA. Juga kita punya paduan suara
karyawan-karyawati Pemda Kabupaten Bekasi. Nah, sedangkan pemanfaatannya atau penugasannya itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Contohnya, tidak mungkin semua kegiatan resmi Pemda Kabupaten Bekasi diisi oleh tim paduan suara GBB. Kenapa? Karena beliau juga sebagai pelajar punya jadwal yang Padat. ada di sekolah, contohnya ujian setengah semester, ujian akhir tahun. Itu nggak mungkin anak itu mengalahkan tugas pokoknya ketimbang tugas sampingannya. Oleh sebab itu kita lihat situasinya. Dan sekarang juga kita tampilkan paduan suara itu dalam rangka pemerataan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Bekasi untuk himne dan mars Kabupaten Bekasi. Jadi kita bagi tugas itu tiap-tiap sekolah yang ada di lingkungan kecamatan tersebut. Jadi wajib belajar himne dan mars Kabupaten Bekasi, Pak, Iya. ya? Karena sesuai dengan Perda ya nomor 5 tahun 2013 bahwa lagu himne dan mars Kabupaten Bekasi itu hukumnya wajib dinyanyikan di wilayah Kabupaten Bekasi baik acara nasional maupun lokal setelah lagu Indonesia Raya. Jadi tidak ada alasan lembaga apakah itu pendidikan atau yang lainnya tidak bisa menyanyikan lagu tersebut secara paduan suara. Gitu. Kita dalam rangka sebetulnya sosialisasinya ke arah sana sambil pembinaan. Gitu. Sekali menyelam mungkin 2-3 cara otonomi daerah gitu ya. Sebetulnya ada kebebasan sih dari pemerintah daerah untuk mengangkat potensi daerah itu sendiri. Contohnya kemarin perjuangan ibu dengan rekor muri dunia tari ronggeng Blantek kan gitu. Bisa aja muatan lokal tari-tarian itu dimasukkan di mata pelajaran mulok di sekolah. Cuman itu kewenangannya bukan saya. Kewenangannya di distrik. Kalau narasumbernya kami siap. Gitu. Contohnya sederhana aja. Kita ada audiensi Gita Wahana. Itu setiap tahun, Bang. Pelajar dan mahasiswa. Sampai saat ini prestasi kita baru sebatas partisipasi. Karena apa? Karena kita pembinaan langsung ke sekolah. Kalau kita ngusul anggaran itu tidak bisa. Karena itu garapan distrik. Gitu. Makanya begitu sampai di sana suara bocah-bocah Bekasi bagus. Apakah itu dari artis organ tunggal kan gitu, dari sanggar, dari ini. Terbenturnya apa? Penguasaan notasi nada yang jatuh sama sekali. Contohnya, lagu Halo Halo Bandung dari SD sampai SMA bisa anak rata-rata. Tapi begitu dihilangkan kata-katanya, Bang, disuruh baca notasinya, udah baik duluan. Udah angkat tangan dada. Nah ini kita kemana? Kenapa? Kita tidak bisa membina. Sedangkan di distrik sendiri, guru mata pelajaran seni terutama sangat minim banget. Kita programkan 7 kecamatan untuk ditelaah ya oleh tim pelestari cagar budaya. Itu. Mungkin nanti tahun yang akan datang itu akan berlanjut sampai dengan selesai 23 kecamatan. Nah, hasil telaahan itulah nanti dijadikan acuan untuk dikaji. Ya, sebab tim pelestari ini tidak ada kewenangan untuk mengkaji. Yang mengkaji suatu benda dikatakan cagar budaya itu adalah tim ahli cagar budaya. Dari? Ya bisa dari kabupaten kota, bisa dari provinsi, bisa dari pusat. Syaratnya apa? Syaratnya itu harus mempunyai sertifikat tentang cagar budaya. Kita ketahui se-Indonesia itu ada 550 kabupaten kota yang punya baru 19 orang punya sertifikat Peneliti ahli cagar budaya. Nah, yang 19 itulah sekarang menjadi tim ahli cagar budaya nasional. Sebetulnya kebutuhan banyak. Untuk tingkat kabupaten kota 5 sampai 7 orang. Untuk provinsi 5 sampai 9 orang, untuk pusat yaitu tadi 15 orang sampai 19 orang. Jadi itu kendalanya. Untuk di Kabupaten Bekasi, Pak, dalam pembentukan tim cagar budaya itu
kesininya Pak ya, seperti banyak menuai kritik. Ya. Seperti katakanlah si A kurang pas gitu. Bagaimana kiat dari bidang budaya yang setahu saya memang yang mengusulkan pengukuhan nama-nama calon tersebut Pak? Bagaimana Pak? Tanggapan Jadi Bapak? mekanismenya sesuai dengan peraturan daerah ya. Itu tim cagar budaya kita ajukan ke bupati atas rekomendasi atau persetujuan DPRD. Nah ini kita kendalanya gitu. Jadi mungkin ada muatan apa kita tidak tahu, mekanismenya seperti itu. Jadi dinas sendiri tidak ada kebebasan untuk menentukan seorang sesuai dengan kriterianya. Nah itu kita kendala. Jadi kita ajukan dari 7 orang itu kita ajukan 10 ya. Jadi 2/3-nya. Nah nanti itu akan diseleksi oleh DPRD. Setelah diseleksi baru dia mengeluarkan rekomendasi ke bupati untuk ditetapkan. Nah itu mekanismenya. Setelah sekali ini katakanlah ketidakterwakilan dari budaya selatan Pak ya, dalam tim cagar budaya, bagaimana mengantisipasi ketimpangan ini Pak? Katakanlah di selatan itu kita ketahui ada Songranggon, bahkan yang terbarukan Masjid Mujahidin Babakan Cibarusah oleh cagar budaya tingkat nasional, bahkan sudah dinyatakan sebagai benda cagar budaya. Sementara di Kabupaten Bekasi sendiri ini belum. Bagaimana bagaimana mengantisipasi ketimpangan ini Pak? Yang pertama mungkin apa sih istilahnya, keinginan dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau bahasa Bekasi mah mungkin kurang open awalnya, begitu terbentuk baru dia kalau ikan mengelepek gitu. Nah terus tadi saya meluruskan ya tentang ucapan Bang Heri kaitannya dengan Masjid Mujahidin sebagai benda cagar budaya nasional. Kita ketahui ya, itu memang ada tahapan atau kelas-kelas cagar budaya, ada kelas kabupaten kota, ada kelas provinsi, ada kelas nasional, di mana SK-nya untuk kabupaten kota dikeluarkan atau ditetapkan oleh bupati atau wali kota, untuk provinsi oleh gubernur, untuk nasional oleh menteri pendidikan kan gitu. Nah, kaitannya dengan itu di Kabupaten Bekasi baru terinventarisir oleh BPCB Serang, diantaranya Gedung Juang, Saung Ranggon, terus gedung yang sebelah di Gedung Juang itu ada 2 komplek itu, asrama polisi Cikarang, Pebayuran. Cikarang Pak. Cikarang iya. Dan gedung kewedanaan Cikarang. Itu pun baru terinventarisir oleh BPCB Serang. Jadi kalau udah dikatakan itu benda cagar budaya nasional, saya pertanyakan ada tidak SK dari Mendikbud untuk penetapan itu? Nah sedangkan sekarang prosesnya itu tidak sekonyong-konyong. Jadi mulai dari penelaahan, pengkajian, baru ada rekomendasi dari tim ahli cagar budaya kepada bupati atau gubernur atau menteri untuk ditetapkan. Jadi saya hanya meluruskan gitu Pak. Jadi sebenarnya bisa pertanyakan kebenarannya Pak ya? Iya. Kalau misalnya itu yang sudah jadi cagar budaya nasional Pak ya? Iya, ada tidak SK-nya? Apakah memang mungkin Pak dari cagar budaya nasional tanpa melalui budaya dinas katakanlah bidang budaya Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi bisa langsung memberikan SK cagar budaya terhadap salah satu katakanlah benda cagar budaya memang dalam bidang budaya sendiri termasuk dalam kategori benda cagar budaya? Jadi tekniknya Pak itu harus melalui usulan dari bawah gitu. Contohnya kita nih ada 50, itu kan dilihat di klasifikasi. Ini
sekupnya kabupaten kota atau provinsi atau nasional kan gitu. Contohnya seperti Gedung Juang itu bertahap. Yang pertama mungkin kalau ditetapkan jadi benda cagar budaya kabupaten, nanti kita usulkan ke provinsi kaitannya dengan ruang lingkupnya kan gitu. Itu kan sebagai pusat perjuangan. Nah setelah itu baru diusulkan oleh provinsi ke nasional bertahap. Pengen tahu sedikit Pak. Kan tadi Bapak sebut kantor kebudayaan Cibarusah Pak ya? Ya, Cikarang. Kantor kebudayaan Cikarang. Ya. Itu lokasinya di mana Pak? Sekarang menjadi gedung perpustakaan Kabupaten Bekasi di Cikarang. Di sebelah Polsek Cikarang Utara. Itu kantor kebudayaan Pak ya? Awalnya. Boleh tahu, setahu saya kalau bicara Bekasi dulunya Pak ya, Ya. itu tidak lepas dari kebudayaan Cibarusah. Gitu, artinya saya baru dengar nama kebudayaan Cikarang Pak. Ya, yang jelas saya kantor Waidana yang ada di Cikarang. Sekarang tepatnya di Cikarang Utara. Gitu. Karena tadi Bapak sebut kebudayaan Cikarang Pak ya, setahu kami dulu dalam pelajaran sejarah tentang Kabupaten Bekasi, itu misalnya Kabupaten Bekasi kantor pertama kalinya bahkan sekarang jadi Kodim di Jakarta Timur Pak ya, Jatinegara. Kemudian terjadi pemekaran, akhirnya Kabupaten Cibarusah masuk Kabupaten Bekasi, dan Serengseng Sawah ya Pak ya, di daerah Pebayuran, Karawang, itu masuk Kabupaten Bekasi. Sebelum Kabupaten Bekasi itu berdiri, sebenarnya di wilayah Cikarang atau Bekasi sendiri ada berapa kebudayaan sih Pak? Untuk jelasnya mangga ke bagian pemerintahan gitu. Saya takutnya salah menyampaikan kan jadi permasalahan juga. Yang jelas salah satu yang telah terinventarisir oleh BPCB Serang adalah gedung kewedanaan yang ada di Cikarang. Berarti harus ada pelurusan sejarah dong Pak ya? Karena setahu saya setiap tanggal 14 Agustus di mana kita memperingati hari jadi Kabupaten Bekasi, Bapak Ali Anwar selalu menceritakan sejarah Kabupaten Bekasi. Yeah. Di situ tidak diceritakan tentang ada beberapa kebudayaan di Kabupaten Bekasi sebelumnya. Gitu. Berarti apakah harus ada pelurusan sejarah? Harus digali gitu supaya ya terutama generasi muda itu tahu Bekasi secara utuh dari awal sampai saat ini. Gitu. Itu mungkin masukan nanti kaitannya dengan panitia hari jadi Kabupaten Bekasi yang akan datang.